has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Find someone new, baby, but you know I never will. No. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini. Dari saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Selamat siang, Bill. Siang, Pak. Jadi gini, tugas laporan yang saya berikan kemarin gimana perkembangannya, Bill? Apa udah siap apa gimana? Aduh, maaf Pak, saya lupa Pak. Laporan yang Bapak kasih kemarin itu masih 30% siapnya Pak. 30%? Iya Pak. Waduh, itu lapornya harus sudah disiapkan besok, Bill. Harus dikumpulkan di pusat besok. Oh, gini aja lah kalau nggak. Kalau misalnya kamu butuh bantuan untuk ngumpuli datanya itu sama sekretaris saya saja ya. Oke Pak. Ya? Ya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Cepatnya ya. Oke, baiklah, Bill. Kalau gitu saya akan menjumpai sekretaris saya dulu ya. Jangan lupa kamu dengan tugasnya ya. Besok harus bisa selesai. Baik Pak.
Selamat siang Silvi. Selamat siang, Pak. Tolong adakan rapat untuk besok ya. Kita akan mengadakan rapat tentang menyusun laporan tentang pembelajaran tatap muka. Baik, Pak. Dengan tugas itu Bapak serahkan kepada siapa ya? Sudah saya serahkan kepada Billy kemarin. Nanti kamu bantu saja dia. Baik, Pak. Saya akan usahakan. Baik. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan telah hadir dalam rapat ini ya. Buat Billy, gimana laporan yang saya ingatkan kemarin? Oh iya Pak, untuk laporan yang Bapak kasih kemarin sudah saya siapkan Pak. Saya dibantu dengan sekretaris Bapak. Ini Bu Silvi. Oke, dari beberapa laporan yang masuk kepada saya, bentuk dan tema dari pembahasan kita kali ini tentang sistem pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan di tahun 2021 dan diterapkan di seluruh kota Medan. Apakah efektif dilaksanakan di masa pandemik seperti ini baik dari tingkatan SD, SMP, SMA, sampai jenjang universitas? Baik para hadirin, dari data yang kita semua lihat, dapat kita simpulkan sekitar 16.922 kasus COVID-19 di Sumatera Utara ini. Nah, jadi kita akan melaksanakan kuliah secara tatap muka dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita dapat melakukannya. Dan untuk para hadirin sekalian, apabila ada yang setuju maupun tidak setuju dengan argumen tersebut, dapat menyanggah dengan syarat memberikan alasan atau penyebab kenapa hal tersebut tidak setujui. Terima kasih. Saya kurang setuju, Pak. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan di universitas tercinta kita ini. Loh, emangnya kenapa Pak? Bapak belum tahu apa-apa, sudah tidak setuju saja. Mohon maaf Pak Cahyo, apa alasan yang mendukung sehingga Bapak tidak menyetujuinya? Saudara Cahyo, begini, saya juga perwakilan dari mahasiswa. Dan juga mungkin kita senasib dan sama-sama merasakan pembelajaran secara online yang kita jalani selama 1 semester ini. Saya ingin bertanya pada saudara Cahyo, apa saudara tidak merasa bosan? Dan apa pembelajaran yang selama ini dilakukan itu efektif dan efisien? Cahyo, cobalah pahami dulu dan coba kita sama-sama mencoba dulu. Kira-kira efisien, pasti akan dilanjut. Dan jika tidak, ya maka pembelajaran online akan dilakukan kembali. Saya tetap tidak setuju. Titik. Saudara Cahyo, bisa dijelaskan alasan Anda kenapa tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka ini? Bapak Cahyo, tolong jelaskan secara perlahan mengapa Bapak tidak menyetujuinya. Gini, saya tidak menyetujuinya proses pembelajaran tatap muka ini dilakukan di universitas kita ini. Yang pertama, daerah kita ini sudah termasuk daerah zona merah gitu. Masa mau kita tambah-tambah lagi? Lagi pula pun kalau misalnya zona merah ini kan orang dari luar pun bisa masuk gitu. Yang dari luar itu kan, misal kita tidak tahu juga kan, nanti mereka bisa saja terkena COVID atau tidak. Kita pun tidak tahu juga kan. Nah, yang kedua, kalaupun diadakan sekolah tatap muka secara keseluruhan, mungkin, ya kan, kita tidak tahu mahasiswa atau pegawai, baik dosen, staf dan rektor di universitas tercinta kita ini, tiba-tiba ada yang positif, atau ada yang reaktif gitu. Nah, kan berbahaya gitu bagi kita. Entah saja dari dosen dan pegawai atau mahasiswa berpergian keluar kota dengan secara bebas itu kan bisa bahaya gitu. Apalagi bisa menambah kasus lagi kan, meskipun mereka sudah di PCR atau di swab gitu. Yang ketiga,
Emang sih kalau ditetapkan protokol kesehatan dan pada pembelajaran tatap muka yang dilakukan di universitas tercinta kita ini, apakah itu berjalan dengan baik? Saya masih meragukan itu. Apalagi saya lihat masyarakat, udahlah, gimana lagi mau bilangnya kan? Saran saya sih, pembelajaran tatap muka lebih baik jika situasi kita saat ini sudah kondusif atau sudah mendapat vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu sih saran saya, menunggu kondusif dulu. Itu saja yang bisa saya kemukakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf lah ya Pak, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudara Cahyo ya atas tanggapan dan sarannya. Tapi di sini kita menerapkan pembelajaran tatap muka ini sesuai dengan peraturan pemerintah gitu. Sesuai lah pokoknya ya. Yang pertama yaitu dia setiap mahasiswa, pegawai baik di dosen dan staf-staf yang akan menghadiri setiap belajar mengajar harus melakukan tes dulu. Bisa tes swab dan tes PCR di puskesmas dan rumah sakit terdekat, dan bisa juga menghadiri tes swab dan PCR massal yang akan diadakan di universitas nanti. Yang kedua, setiap mahasiswa, pegawai baik dosen dan staf-staf yang akan menghadiri setiap belajar mengajar kalau sedang dalam keadaan sakit dan agak flu-flu gitu, lebih baik tidak usah datang dulu ke universitas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu adalah setiap mahasiswa, pegawai, baik dosen dan staf-staf yang akan hadir di universitas, baik proses belajar mengajar maupun tidak wajib menggunakan masker, disarankan masker shield ya. Dan jika tidak ada, pakailah masker dengan standar Dinas Kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan membawa hand sanitizer. Dan berdoalah selama pembelajaran tatap muka ini jangan sampai terjadi kendala itu. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan rapat hari ini ya. Jika begitu sudah keputusan dari pusat sana dan hasil rapat hari ini, terima kasihlah semua yang sudah membuat saya menyadari walaupun selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran secara online, ya emang tuh sih belum efektif, dan mungkin pada tahun 2021 kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih saja. Baik, kesimpulan kita hari ini, kita tetap melaksanakan tatap muka dengan izin orang tua, dan orang tua yang mengizinkannya maka anak-anaknya akan melakukan swab test dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya tatap muka akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Demikianlah rapat hari ini. Kita doakan bersama supaya semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh suatu apapun. Sekian dan terima kasih. Oke, buat rekan-rekan sekalian, terima kasih saya ucapkan karena telah menghadiri rapat kali ini. Ya, buat Silvi juga terima kasih atas kesimpulannya. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Sore, Pak.